Baik, oke. Ini sesi pertama kita kita belajar ini hari Rabu mulai hari ini ya. Kamis Jumat sebenarnya, tapi tadi kampus menyampaikan ke saya bahwa karena ada libur libur Pasca, jadi biasanya ada hari kedua. Jadi kita libur Kamis dan Jumat. Nah, Sabtu malam arti malam minggu mau terganggu waktu malam minggunya nanti. Eh, Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam, terus seharusnya kita sudah berakhir di Senin kan, tapi karena waktu Kamis dan Jumat itu digantikan ya, di shift ke hari Senin malam dengan Selasa malam. Nah, itulah kira-kira jadwal kita yang selama 6 hari ke depan. Jadi mulai hari ini sampai Senin depan, tapi besok libur ya. Kamis dengan Jumat Baiklah. libur ya, Kamis dan Jumat libur. Jadi kita belajarnya sampai 6 sesi ke depan. Nah, sesi pertama ini eh, saya mencoba mentransfer kepada kita. Saya ngajak kita diskusi ya, kita diskusi saudara semua, bapak dan ibu. Eh, Karena ini terkait dengan pemasaran. Makanya tadi saya menanyakan tentang latar belakang S1-nya. Kalau kalau bukan dari manajemen atau bukan dari ekonomi, ya saya harus mengkomunikasikan dengan bahasa yang lebih lebih bisa dicerna. Karena kan berbeda berbeda konsentrasi. Kalau waktu di satu mata ambil jurusan fisik, ya sama sekali tidak pernah eh, bertemu istilah-istilah pemasaran karena satunya fisik. Tapi kalau teman-teman yang dari manajemen mungkin masih ada sedikit yang bisa dipahami. Tapi tidak ada masalah ya, karena ini adalah ilmu sosial yang bisa dipelajari, kita bisa baca ya, walaupun S1-nya uh, dari fisik, saya kira tidak ada masalah ya. Baik, kita akan bahas tentang konsep pemasaran dengan nilai, dengan ruang lingkup dan realitas pemasaran itu sendiri. Kalau kita bicara pemasaran, kan seolah-olah kita bicara tentang produk ya, karena inti pemasaran itu harus ada produk. Kalau ada produk berarti kan harus ada harga, harus ada lokasi atau tempat mendistribusikan barang itu. Terus kalau ada barang harus dipromosi ya, karena sebagus bagaimanapun itu barang, berkualitas bagaimanapun itu produk, kalau tidak diketahui orang ya, maka barang itu tidak laku. Nah, itulah di pemasaran. Jadi dia berbicara tentang produk, bicara tentang harga, bicara tentang tempat atau lokasi, dan bicara tentang promosi ya. Jadi price, product, price, place, and promosi. Itu empat empat hal itu yang kalau kita bicara pemasaran ya. Nah, termasuk Pak Yunus Loho ini kan sebuah produk ya. Bapak itu adalah produk. Di Bapak dan Ibu semua adalah produk. Kalau mau naik jabatan ya harus dipromosikan gitu. Tapi kan harus berkualitas seperti itu. Nah, salah satu yang Bapak lakukan ini untuk meningkatkan kualitas diri ya ikut pendidikan, karena itu di pegawai negeri itu disyaratkan ya. Kalau saya tidak salah kemarin itu teman-teman yang sebelumnya, karena sempat saya diskusi bahwa untuk naik golongan 4A harus S2 ya, mentok di 3D mungkin kalau tidak lanjut. Nah, sehingga itulah salah satu syaratnya sehingga uh, kita berada pada pada malam hari ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini real lingkup pemasarannya. Ini definisi pemasaran. Nggak usah ditulis Bu, kita diskusi aja. Nanti materinya ini saya share di grup. Makanya nanti saya minta tadi ketua kelas
kalau bisa ketua kelas kasih masuk saya di grup ya. Kalau ada seumpama ada berapa orang di dalam grup di dalam kelas ini, tolong dibuat grup supaya saya bisa share materi. Ya, yang ibu catat-catat kira-kira kalau ada istilah-istilah yang kurang dipahami ya, supaya jangan habis waktunya menulis, kan bisa nanti baca-baca itu baca-baca karena kita terkait dengan masalah pemasaran. Jadi saya mulai dari awal dulu karena kita berbeda latar belakang, jadi eh, saya mencoba mendefinisikan bahwa pemasaran itu adalah sebuah fungsi organisasi. Kalau di perusahaan itu satu bagian, satu departemen kalau di perusahaan, ya. Di perusahaan itu sangat dibutuhkan yang namanya pemasaran karena eh, produk ini ya mungkin kita bisa ada bayangan seperti mobil, motor itu butuh pemasaran. Sebagus bagaimanapun itu produk, kalau tidak ada pemasarannya, maka masyarakat tidak akan mengetahui produk itu. Sehingga dalam sebuah perusahaan, termasuk sebuah organisasi, itu perlu dipasarkan. Ya, cuma memang kalau kita bicara pemasaran, seolah-olah kita bicara perusahaan, ya, seolah kita bicara terkait dengan organisasi bisnis. Nah, cuma sehari-hari eh, saudara-saudara di bidang organisasi yang di pemerintahan, tapi saya kira tidak ada salah. Ya, bisa jadi Bapak dan Ibu semua sebagai seseorang sebagai pegawai negeri bisa juga menjalankan usaha, ya, bisa juga menjalankan usaha untuk bisa meningkatkan ya mungkin bisa meningkatkan pendapatan atau taraf hidup sehingga ya kita berbisnis karena ya mohon maaf eh, bisnis ini sangat penting ya kalau mengharapkan gaji setiap bulan yang kita terima itu sebenarnya zona nyaman memang ya itu namanya zona nyaman kalau kita bicara dari sisi sumber daya manusia ya kalau MSDM itu namanya zona nyaman. Saya juga pernah dulu pegawai ya waktu saya di hotel, waktu saya dulu manajer di hotel ya itu juga zona nyaman soalnya itu zona yang paling nyaman karena tinggal di hotel, makan di hotel, dan lagi saya beli. Karena semua ada, tapi itu zona nyaman. Nanti eh, setelah beberapa tahun kira-kira ya saya mencoba berusaha. Nah, seperti itu. Mungkin juga teman-teman di sini demikian ada yang kerja sebagai pegawai negeri, tapi juga berusaha untuk membuat sebuah usaha ya seperti itu. Jadi saya kembali ke materi. Jadi bagaimana uh, proses menciptakan atau mengkomunikasikan, memberi nilai dari sebuah produk kepada pelanggan. Karena kalau kita bicara pemasaran itu selalu berorientasi kepada pelanggan. Nanti uh, kita bicara juga tentang kepuasan, ya, customer satisfied, kepuasan pelanggan. Nah, untuk memuaskan para pelanggan ini, mulai mulai produk itu dirancang, ya. Sekarang kan sudah enak, ada komputer. Kalau dulu kan masih masih terkebelakang, ya. Sekarang sudah bisa merancang sebuah produk, ya, baru dikoreksi, ya, produknya, baru dilakukan produksi, ya. Karena sudah adanya teknologi, jadi kan dia beri ada kemudahan buat orang untuk memberikan kepuasan pada pelanggannya. Jadi bagaimana menciptakan dan mengkomunikasikan dan memberi nilai daripada produk itu terhadap pelanggannya, ya, untuk membangun hubungan, untuk membangun komunikasi dengan pelanggan agar menguntungkan organisasi. Karena perusahaan itu bukan tidak semata-mata mencari untung, ya. Kalau teorinya uh, tentang perusahaan bahwa perusahaan itu tidak lagi mencari untung, tapi bagaimana sustainable, berkesinambungan, bagaimana mensejahterakan karyawan,
bagaimana mensejahterakan pemilik perusahaan. Ya, kalau kalau tiga unsur ini terpenuhi, ya, sustainable, berkesinambungan, meningkat, kesejahteraan karyawannya terpenuhi, kesejahteraan pemiliknya terpenuhi, kan otomatis untung kan? Ya, tidak bisa terpenuhi tiga unsur itu kalau perusahaan tidak untung. Nah, sehingga itulah kenapa konsep pemasaran itu penting, ya, karena diinginkan sustainable-nya, diinginkan berkelanjutannya sebuah usaha. Ya, belum kita bicara kepada inovasi, ya. Kalau kita sudah bicarakan tentang inovasinya itu nanti lagi lain ceritanya, seperti itu. Itu bicara tentang bagaimana mendesain, merancang produk. Ya, kalau kita bicara produknya. Tapi ini kita masih bicara tentang apa sih itu pemasaran, ya. Pemasaran itu untuk melakukan komunikasi dengan perusahaan, dengan pelanggan, agar pelanggan ini bagaimana bisa puas. Kalau dia puas, dia akan eh, melakukan pembelian, bisa berulang atau bisa eh, fanatik satu merek. Mungkin kan ibu-ibu yang semua yang ada ini kan ya biasanya kalau perempuan kan fanatik dengan merek tas ya. Mohon maaf. Kalau perempuan kan biasa merek tas atau merek sepatu. Nah, ketika dia mau eh, menggunakan merek tertentu, ya, tas atau sepatu dan itu berkualitas, itu bagus, pasti dia akan melakukan pembelian berulang dengan merek yang sama. Nah, karena produsen juga dia akan mempertahankan kualitas produk, ya, walaupun terjadi inovasi produk. Nah, itulah orang-orang pemasaran yang menjaganya di sana, ya, menjaga hubungannya dengan pelanggan. Karena dia tidak mau pelanggan itu pindah ke merek lain. Ya, saya bisa contohkan ya, merek apa? Merek mobil yang kita di Indonesia ini kan Toyota, ya, ada merek Toyota. Itu terus-terus Toyota berinovasi, ya. Makanya kalau kita bicara produk nantinya itu ada inovasi produk. Kalau orang tidak berinovasi, bisa-bisa pelanggan pindah ke merek lain, ya, ataukah tidak usah mau mobil, ya, kita bicara motor saja, ya, mungkin kita kenal dengan merek motor Honda. Nah, motor Honda sekarang dengan yang desain yang baru itu tengkorak yang bundar, ya, itu sekitar tahun 80-an itu juga merek tengkorak begitu, tapi dia setiap saat dia bisa berubah, setiap tahun ada generasi baru muncul karena dia tidak mau pelanggannya jenuh, ya, sehingga dilakukanlah inovasi terus. Nah, itulah fungsinya pemasaran, dia mendesain, ya, dia mengelola itu kebutuhan pelanggan, mengkomunikasikan produksi, ya, produksi yang dibuat oleh produsen, baru dia akan dipasarkan ke masyarakat, tentu melalui promosi. Nah, kalau kita bicara promosi itu nanti, ya, nanti kita akan bahas mengenai promosi. Nah, ini lanjutan, ya, lanjutan definisi pemasaran. Jadi ada unsur seni, ada ilmu tentang memilih pasar sasaran, meraih atau mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan atau menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi kita bagian pemasaran itu ada, kebetulan saya orang praktis ya. Ya, saya pernah praktekkan yang namanya pemasaran. Saya lama uh, dari 96 saya dulu marketing manager di Makassar. Jadi bicara pemasaran ini saya bukan turis. Ya, ada orang yang ngajar itu hanya mungkin karena baca buku. Ya. Kalau saya banyakkan praktek dulu. Ya, karena saya orang dari perusahaan. Saya dari industri, ya. Nah, kegiatan realnya tentang
bagaimana mendorong, bagaimana menumbuhkan pelanggan, bagaimana menciptakan nilai manfaat yang didapatkan pelanggan dari produk-produk yang kita tawarkan. Itu yang selalu desain. Ya. Produk otomotif, produk handphone, ya kita semua ini kan pasti punya handphone. Coba Anda perhatikan merek-merek apa yang terkenal sekarang ini, merek Samsung ya, pasti punya semua handphone kan. Nah, saya contohkan merek Samsung. Handphone Samsung itu dia selalu meningkatkan inovasi produknya. Ada selalu nilai dari sebuah produk itu yang diciptakan. Karena dia tidak mau pelanggannya itu pindah ke merek lain. Sehingga setiap tahun atau setiap mungkin 6 bulan ada produk baru. Ya, tetap merek Samsung, tapi fiturnya yang berbeda. Ya, fitur produk yang ada yang melekat di dalam produk itu. Ya mungkin dulu awalnya cuma punya kamera, terus muncul generasi generasi baru lagi, ya handphone itu sudah bisa buka email, bisa macam-macam. Nah itu adalah fitur yang ada di sebuah produk, ya. Jadi softwarenya yang ada di situ itu memberikan nilai tambah kepada pelanggannya. Nah itulah kerja-kerja marketing. Bagaimana mendesain sebuah produk, dia tentukan dia akan mengkomunikasikan dengan bagian produksi. Ya, ini khususnya untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan-perusahaan kecil kayak seumpama kita di Wamena sana mau buka usaha ya buka aja. Jadi jangan terhalang dengan konsep ini, ya. Jangan terhalang. Kalau mau buka usaha langsung aja buka. Karena itu bisnis. Kalau perusahaan besar memang perlu konsep pemasaran. Karena kenapa perlu konsep pemasaran? Karena perusahaan besar ini dia butuh biaya produksi untuk menciptakan sebuah produk, ya biayanya mahal. Coba contoh seperti mobil itu satu satu unit mobil itu kan ada mobil yang harganya 700 juta, ada 1 miliar lebih. Kalau konsep pemasarannya tidak ada, tiba-tiba langsung buat mobil saja, lantas kalau mobil itu tidak laku, kan itu sebuah kerugian sebuah perusahaan. Makanya sekarang ini para para produsen ataukah perusahaan yang menciptakan sebuah produk yang khususnya yang produk yang mahal, dia menggunakan konsep inden, ya. Hanya orang bayar tanda jadi bahwa saya mau beli barang ini, ya. Baru kalau ada orang mau beli, baru dihubungi bagian pabrik, ya. Baru produknya diproses karena biayanya mahal. Nah, itulah fungsinya pemasaran, ya. Bagaimana menumbuhkan minat pelanggan, bagaimana menciptakan ataukah memberikan sesuatu nilai yang ada di dalam sebuah produk. Karena produk ini kan bukan cuma kita, bukan bukan produk monopoli, ya. Produk kompetitif namanya, produk yang bersaing. Artinya ada perusahaan lain yang menjual produk yang sejenis, ya. Contoh mobil, ada berapa macam mobil, begitu banyak merek mobil, ya. Motor saja begitu banyak merek motor. Nah itu kalau otomotif. Handphone begitu banyak merek handphone, ya. Bukan cuma Samsung, ada Vivo, ada Oppo, ada BlackBerry, macam-macam, ada iPhone, itu semua merek. Dan semuanya ini dia akan berusaha untuk menumbuhkan atau menciptakan nilai terhadap produk yang akan diciptakan agar terjadi kepuasan kepada pelanggannya. Nah, ciptakan produk yang unggul, ya, dengan sendirinya akan menciptakan pelanggan yang loyal, ya. Jadi kan ini berurutan kepuasan dan loyalitas. Orang bisa loyal terhadap sebuah produk kalau produk itu dia bisa memberikan kepuasan kepada pelanggannya, ya, jadi seperti itu. Jadi itu terkait, itu secara berkaitan. Customer satisfied, ya,
kepuasan pelanggan dan kepuasan yang loyal. Kalau mau mencari pelanggan yang loyal, ya berikan kepuasan seperti itu. Nah, itulah kira-kira definisinya tentang bagaimana sih ini manajemen pemasaran ini harus di manage ya. Informasi dari bagian pemasaran itu bisa menjadi eh, informasi dari eksternal namanya, bisa memberikan masukan kepada pimpinan perusahaan untuk dirapatkan ya bagian produksi, bagian keuangan, andaikan produk yang diciptakan ini tidak sesuai dengan selera konsumen, itu pasti dia akan dibahas di rapat manajemen, ya. Sehingga betapa pentingnya itu namanya pemasaran, ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar malah baru direncanakan itu produk, itu konsep pemasarannya sudah jalan, ya. Belum diproduksi, itu sudah pemasaran sudah jalan duluan. Karena dia mau tahu animo masyarakat sejauh mana tentang produk yang akan diproduksi. Jangan sampai menciptakan produk, lantas produk itu tidak diminati konsumen. Ya, itu kan menjadi sebuah kerugian. Ya, seperti itu. Itu tuh kalau kita bicara di organisasi bisnis, ya. Kalau teman-teman yang di eh, pemerintahan ya segera aman lah ya. Yang penting tinggal jaga attitude-nya, jaga syarat akademisnya, ya aman lah. Bisa naik pangkat terus sampai jenjang yang tertinggi. Nah tapi kalau mau, mau bicara bisnis, ini lain ceritanya ya. Oke. Nah, itu kan pemasaran namanya pemasaran individual, teman-teman. Ya, pemasaran satu-satu, pemasaran customize, segmennya cuma satu. Ya, kan ada produk yang hanya bisa mensuplai eh, orang tertentu. Ya, ada juga perusahaan yang sifatnya monopoli. Jadi ada produk yang pembelinya cuma satu, ada juga produk penjualnya cuma satu. Nah, contoh produk yang penjualnya satu, PLN, ya, listrik ya. Listrik. Listrik itu yang jual hanya PLN. Dia belum memberikan izin kepada pihak swasta untuk membuat PLN swasta. Karena itu kebijakan pemerintah. Karena PLN ini dia masih ada unsur pelayanan, ya, ada unsur pelayanan kepada masyarakat, sehingga dia tidak memberikan eh, kepada pihak swasta untuk mengelolanya. Karena kalau diserahkan ke pihak swasta, bisa ada masyarakat yang tidak bisa menggunakan listrik, karena listrik itu sebenarnya mahal. Kita kan sekarang ini nyala sekarang ini kita gunakan itu ada yang bersubsidi ya. Karena tarif TDL-nya itu tarif dasar listrik itu per kWh itu mahal ya. Cuma ada subsidi pemerintah di sana seperti itu. Jadi kalau pas mati lampu ya jangan ngomel ya. Kalau pas mati lampu itu salah satu biasa cara untuk mengurangi kerugian pemerintah seperti itu. Jadi eh, ada segmen yang satu, ini pemasaran individual. Terus gerakan customizing, ya, perusahaan penyesuaian massal dengan cara bagaimana memberdayakan konsumen yang merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka, ya, seperti itu. Selanjutnya, perusahaan menyediakan platform dan peralatan, kemudian pelanggan merancang produk mereka sendiri. Nah, ini semua yang menjadi pemasaran individual. Nah, nih. Nah, kendala yang dilakukan penyesuaian adalah produk yang kompleks, peningkatan biaya, ya, pelanggan tidak tahu apa yang diinginkan, tidak dapat membatalkan pesanan, sulit diperbaiki,
nilai penjualan yang kecil. Nah, ini dia semua hal-hal yang terkait dengan permasalahan individual. Agak ribet masalahnya sebenarnya ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini 10 uh, tipe entitas yang dipasarkan. Dari sini kita bisa membuka wawasan, ya siapa tahu saudara-saudara kepingin berbisnis juga sambil kerja di instansi pemerintah, ya. Kalau mau meningkatkan pendapatan kan kita ini kan butuh pendapatan bulanan. Nah, kalau mau meningkatkan pendapatan bulanan, ya selain gaji kita, ya kita mencoba merancang sebuah bisnis, sebuah usaha. Ya, karena bisnis itu kebetulan saya kalau di Jayapura ini, kalau di S1 itu eh, saya punya saya punya mata kuliah yang saya bawakan itu pengantar bisnis, ya. Jadi saya sedikit agak singgung ke sana supaya untuk bisa menjadi bekal buat saudara. Kalau ada yang mau berbisnis, berbisnislah sebuah produk atau barang dan jasa, ya, yang dibutuhkan orang. Karena kan bisnis itu kan kuncinya needs and want, ya, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Nah, terus produknya apa? Produknya barang, ya, hanya ada dua, barang dan jasa. Ya, makanya 10 tips entis yang dipasarkan ini, pertama barang. Semua yang dilihat itu adalah barang. Karena barang ada ada tangible, ada intangible. Ya, kita masuk ke supermarket dapat ketemu barang di sana. Kita masuk ke toko bangunan itu namanya bisnis barang. Ya, jadi kalau kita belanja barang, kalau seandainya kita di posisi konsumen ya, kalau kita belanja barang sebesar uang yang kita keluarkan, kita dapat produk. Ya, dapat produk. Contoh, Anda masuk di supermarket, ya, bawa uang sejuta, ya bisa dapat kopi, bisa dapat teh, bisa dapat rokok, bisa dapat gula, macam-macam bisa dapat satu tentengan kan? Karena Anda belanja produk barang, ya, Anda belanja produk barang. Tapi kalau kita belanja produk jasa, kita punya uang 1 juta, belum tentu kita dapatkan barangnya, ya. Karena kalau produk jasa itu cenderung dinikmati, cenderung digunakan, ya. Salah satu contoh, ada yang pernah nginep di Bali Filamo, ya. Pak siapa namanya nih? Pak itu tadi itu yang, ya, mungkin ada di antara kita yang pernah nginap di hotel, bayar 1 juta, ya, bayar 1 juta 1 malam, terus besoknya keluar tidak dapat apa-apa kan? Karena kita berbelanja produk jasa, ya. Karena kita belanja produk jasa sehingga kita hanya dapat nikmatnya, kita dapat kenyamanannya yang kita bayar, kita tidak dapat barangnya. Coba Pak siapa namanya nih, Pak Pak Yunus, aktifkan kamera, saya bisa komunikasi. Aktifkan ininya, aktifkan audionya. Oke, Pak Ya, Yunus, siap, Prof. Pak Yunus, biasa naik pesawat, biasa naik pesawat dari Iya, Prof. dari Wamena ke Jayapura, biasa?
Biasa, Pro. Oke, itu namanya Bapak belanja produk jasa. Karena karena waktu naik pesawat dari Wamena ke Jayapura, itu kan bayar 700 ya. Ya, 700. Iya, Pro. Oke. Iya, Pro. Bapak bayar 700, terus sampai di Jayapura, Bapak turun tidak bawa barang apa-apa, kecuali barang bawaan yang Bapak bawa turun kan? Ah, karena Iya, yang Pro. Bapak beli itu jasanya, jasanya penerbangan dari Wamena ke Jayapura. Tidak, Bapak tidak beli pesawatnya, ya, itu jasanya. Nah, itu namanya produk jasa, Pak, ya. Sama dengan di hotel, Bapak bayar 1 juta nginap di hotel, besok check out, ya, tidak tidak bawa bantal, tidak bawa spray, ya, tidak ada barang yang dibawa. Karena kita beli kenyamanannya. Yang kita beli adalah kenyamanan dan keramah tamahan pegawainya. Nah, itu produk jasa, ya. Kalau ibu-ibu ya kayak Mbak Dwi dengan Mbak Wiwi, mana Mbak Wiwi? Karena Mbak Wiwi HP-nya. Ibu Maria ini pasti, Ibu Maria Tandi ini kan, Ibu Maria coba aktifkan suaranya supaya kita bisa komunikasi. Ya. Maaf, Pak, sini berisik, Pak. Oh, Maria. Oke, Saya dengar saya matikan. dulu. Oke, ini Ibu Maria kan biasa ke salon, toh? Ya, biasa ke salon. Kalau ke salon, ya, itu full service. Karena kalau kita bicara jasa, ya, atau service, itu ada 3 tingkatan. Ada full service, ada half service, ya, ada middle service. Kalau kita bicara produk jasa, ada produk jasa yang total, seperti kalau orang ke salon, ya, Ibu Tandi, Ibu Maria lagi facial, Ibu Maria rebonding, Ibu Maria lulur, Ibu Maria pedikur. Semuanya ini dilakukan, ya. Dia bayar lebih 5 juta karena dia ambil 5 paket semacam, ya, 5 juta. 5 juta dia bayar, keluar dari salon itu dia tidak bawa apa-apa. Yang dia bawa adalah ketika dia dilulur, ya, ketika dia diluru dan segala macam, itulah jasa karena dia beli produk jasa. Nah, ini semua peluang bisnis, ya, barang dan jasa. Kemarin teman-teman kakak kelas yang ada di Wamena, saya kemarin mengajak, karena di Wamena itu kan ibu kota provinsi Sumur Jagung, masih sangat baru. Jadi ada peluang bisnis, peluang usaha yang bisa kita gerakkan. Nah, kita tinggal lihat apa menjadi kebutuhan yang selama ini di Wamena, waktu dia masih jadi kabupaten kan bisa lihat. Nah, setelah jadi provinsi kan itu begitu banyak orang yang datang, ya. Mungkin saudara-saudara atau teman-teman yang ada dari kabupaten lain kan tingkat volumenya datang ke Wamena kan tinggi. Nah, tentu juga tingkat kebutuhan yang datang orang berkunjung ke Wamena itu sangat tinggi. Nah, sehingga itulah menjadi peluang kepada kita semua, kepada saudara yang ada di sana, itu peluang usaha. Nah, ini ini 10 jenis usaha yang bisa Anda bisa buka. Salah satunya dipilih apakah itu usaha barang atau itu usaha jasa, ya, itu. Jadi barang dan jasa. Nah, yang ketiga ini ada acara, ya. Orang biasa katakan event organize, ya. Dia yang menjual jasa untuk mengatur acaranya orang. Mau acara pengantin, ya, biasa ada, atau lebih kerennya orang bilang wedding party, ya. Ada acara ulang tahun, dia yang urus, ulang tahun perkawinannya orang biasanya dia yang urus. Itu jasa, ya. Itu semua jasa yang diciptakan orang untuk
eh, yang bisa orang bisa orang itu bisa dipasarkan, ya, barang bisa dipasarkan, jasa apalagi, terus acara ini juga bisa dipasarkan, semuanya ini butuh butuh dipromosikan, butuh diinformasikan kepada orang, ya, supaya bisa di, diketahui khalayak ramai tentang produk-produk yang akan dipasarkan, termasuk pengalaman, ya, ada orang di sana, ada tempat, ya, tempat juga perlu dipasarkan, properti, ya. Sekarang di Wamena kan mungkin seperti eh, perumahan developer masih kurang, ya. Nah, mungkin itu peluang kalau seandainya jumlah penduduknya bertambah, nah itu menjadi sebuah peluang untuk properti. Ada organisasi, ada informasi, ini semua bisa dijual. Ide, ya, ide pun bisa dijual. Itu juga harus dipasarkan ke orang, ya. Karena segala sesuatunya itu butuh pemasaran, butuh manajemen pemasaran, ya. Karena bagaimana mengatur, bagaimana menginformasikan dari semua produk aktivitas yang akan dilakukan itu perlu dipasarkan, ya. Mohon maaf, bapak-bapak yang ada semua dalam dalam ruangan ini, ruang Zoom ini, itu juga senantiasa harus pasarkan diri bapak, ya, bapak dan ibu yang ada, Mbak Dwi harus pasarkan terus diri. Nah, tentu menjaga kualitas. Apa ya? Kalau kita sebagai seseorang, apa yang kita jaga? Ya, jaga performanya kita, jaga uh, attitude-nya kita, jaga komunikasi. Itu itu sesuatu yang berkualitas dengan diri. Ya, kalau komunikasinya kita tidak bagus sama orang, bagaimana kira-kira kalau kita tiba-tiba mau dipromosikan, orang tolak, oh jangan itu Pak, mentahnya tidak bagus, nah, ya kan? Nah, sehingga setiap saat itu promosikan diri, ya, dan tentu harus kualitas diri kita harus kita bangun terus menerus, ya, dijaga kualitas dirinya. Nah, kalau di instansi pemerintah itu kan sebenarnya banyak faktor yang eh, bisa untuk promosi diri, ya, selain keterampilan kita miliki, ya, atau kompetensi kita tidak dimiliki orang lain, itu kan sudah kita kompetitif namanya. Nah, kita selalu berusaha menjadi unggul. Pada waktu saya dulu di perusahaan, saya menggunakan konsep dua, ya, learning by doing and leading by doing, ya. Saya selalu mengarahkan kepada karyawan belajar sambil bekerja. Artinya bukan bukan bekerja sambil baca buku, tidak. Tapi belajar sambil bekerja adalah bagaimana selalu memahami tentang pekerjaan utamanya. Kan ada orang yang bekerja tidak memahami pekerjaannya. Dia hanya nyontek, hanya meniru orang, tapi dia tidak mengetahui persis, ya, pekerjaan itu. Sehingga pekerjaannya tidak maksimal. Seperti itu. Nah, sehingga dia harus, saya sampaikan, ya, belajar sambil bekerja supaya kamu kompeten, kamu menjadi ahli, menjadi orang yang baik. Nah, yang kedua, kenapa leading by doing? Leading by doing itu maknanya bagaimana menjadi seorang karyawan atau seorang pegawai selalu menjadi yang terbaik. Dia selalu bekerja memaksimalkan diri. Jadi orang tidak bekerja setengah-setengah, ya, selalu maksimalkan diri menjadi orang yang terbaik. Nah, makanya kalau semua karyawan dia leading by doing kan tingkat kesalahannya kecil, tingkat errornya kan sangat rendah, ya. Tapi kalau semua pegawai karyawan yang ada di situ, ya, dia apatis, karena bapak dan ibu ini kan calon-calon kepala dinas, ya, calon kepala dinas, calon kabit, ya, mungkin sudah ada yang kasubdit di sini,
Kasubag dan segala macam. Nah, itu kan butuh bawahan. Pasti ada bawahan di situ. Nah, kalau saudara sudah kabit atau kepala dinas ya, coba terapkan, ya, arahkan kepada karyawan seperti itu. Nah, itulah sebabnya eh, kenapa di pemasaran itu selain di dunia bisnis bisa dipakai, juga mungkin di dunia pemerintahan kita bisa pakai, ya, itu terkait dengan pengembangan karyawan, ya, kira-kira begitu. Baik. Nah, selanjutnya tentang dalam pelaku di dalam pemasaran. Pemasar adalah pencari respon, tanggapan, ya. Orang yang berprofesi sebagai pemasar itu mencari respon pelanggan, ya. Karena kalau kita tawarkan produk kepada orang kan tidak langsung dibeli, ya. Bisa menunggu tanggapannya, ya, terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, itu tingkatannya, ya, ada pemasar, ada prospek, ya, pemberi respon, itu, ya. Bagaimana mengeksplain, bagaimana menjelaskan, ya, bagaimana mengurai tentang produk yang ada. Ini namanya memberikan respon kepada pelanggan, ya, agar produk yang ditawarkan ini betul-betul dipahami oleh konsumen. Ya, makanya kalau ada penjual yang tidak kuasai produknya, ya, yang tidak kuasai tentang produk yang apa dijual, apa kelebihannya, apa kekurangannya, baik buruknya, ya, itu harus dikuasai. Namanya product knowledge, ya, harus menguasai produk karena dia pemberi respon para pelanggan. Nah, yang terakhir ketiga, pasar. Bagaimana tempat pembeli dan penjual berkumpul. Jadi pasar itu tidak mesti seperti pasar yang ada di Wamena sana yang jual apa nih, apokat, ya. Wamena terkenal apokat dengan nanas. Saya kalau ke Wamena itu selalu beli nanas, ya, gitu. Jadi pasar itu terjadi tempat pembeli dan penjual berkumpul, bertemu, ya, terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, ya. Bisa jadi terjadi pasar di hotel, bisa jadi terjadi pasar di warung kopi, ya, karena terjadi transaksi di sana, seperti itu. Nah, itu pelaku dalam pemasaran, ya. Oke. Yang penting Pak Yunus paham lah, ya, supaya Pak Yunus kalau ada lokasinya di sana, ada peluang satu Pak di Wamena, karena di sana ibu kota provinsi yang baru, cuma karena kondisi ekonomi sekarang yang masalah sehingga kegiatan itu belum dipusatkan di sana. Ada saatnya nanti pusat kegiatan Indonesia Bagian Timur ditempatkan di Wamena. Nah, kalau itu terjadi, ditempatkan di Wamena kegiatan dari kementerian, Wamena tidak muat, tidak ada penginapan. Jadi kalau ada lahannya Pak, ya, ada lahannya, pelan-pelan dibuat, ya, pelan-pelan dibuat bagaimana memenuhi kebutuhan orang di sana, ya, akomodasi. Juga kalau saya lihat potensinya di sana adalah bikin budidaya, ya, budidaya ikan tawar, karena di ikan semua di sana, yang ada di Wamena itu semua disuplai dari Jayapura. Nah, makanya sehingga mahal. Nah, itu peluang Pak, ya. Itu peluang untuk yang ada di sana, teman-teman di Wamena. Kalau ada lahan bisa bangun penginapan, ya. Tidak usah langsung standar hotel. Kalau punya rumah besar, kamarnya 5 daripada tidak digunakan, ya. Coba dirubah penggunaannya jadi guest house segala macam, ya. Ada lahan kosong, ya. Bisa sebagian tempatnya itu digunakan jadi tempat budidaya, ya, karena semua ikan di sini
ikan di ikan di Wamena itu disuplai dari Jayapura. Kan terkenal ikan mujair. Ya, ikan mujair itu kan ikan tawar. Ya, beli bibitnya di sini, bawa sana kan jadi. Ya, Bapak bergerak di bisnis itu, mensuplai seluruh warung yang ada di, kan saya lihat kemarin sudah mulai kafe banyak sana, ya. Ada kafe depan hotel, ada kafe di belakang hotel itu lumayan lah. Itu semua butuh ikan itu. Jadi kan Bapak memasarkan sesuatu yang dibutuhkan orang, ya. Makanya buat bisnisnya. Loh, tidak usah memikirkan yang lain yang seperti otomotif kan, itu orang lain yang bikin. Bapak yang dibutuhkan dasar aja yang ada di Wamena, seperti itu, ya. Jadi apa yang dibutuhkan orang di sana itu yang Bapak pasarkan. Nah, ataukah Bapak membuat bisnisnya dalam bentuk distribusi? Karena memang bisnis itu ada tiga ya, ini tiga. Pertama, kita sebagai produsen, ya, orang yang menciptakan barang, orang yang menciptakan membuat barang dan jasa itu namanya produsen, ya. Yang kedua, sebagai distributor, orang yang mendatangkan barang yang sudah dibuat orang di Jawa sana atau di Jayapura di sini didatangkan di mana itu namanya distributor. Itu juga perlu dipasarkan, ya. Jadi teman-teman bisa bergerak di bisnis distributor, distribusi namanya, atau datangkan pakaian dari Jawa, ya, dari Jakarta atau dari Surabaya, bawa ke Wamena. Anda menjadi pedagang distributor. Nah, terakhir adalah sebagai pedagang konsumsinya. Kita yang menjual, ya, kita yang menjualnya. Jadi kan ini tiga, eh, tiga, tiga, tiga jenis usaha, sebagai produsen, sebagai seorang distributor, sebagai seorang pedagang konsumsi, ya. Jadi kita yang ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak punya keahlian untuk membuat sebuah barang, ya kita aja jadi pedagang perantaranya. Beli barang di Jayapura, jual di Wamena, kan? Itu aja kan jadi. Ya. Yang penting dipasarkan, oke. Ya, memang ada konsep pemasarannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, mau diskusi? Silakan Pak Yunus. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut ke tidak ada yang bertanya. Nah, kita masuk ke konsep inti pemasaran, ya. Ini nanti akan kita bedah ke belakang. Jadi serangkaian konsep inti di dalam pemasaran itu pertama kebutuhan, ya, kebutuhan. Kita bicara tentang kebutuhan, kita bicara tentang keinginan, kita bicara tentang permintaan, ya. Kebutuhan, keinginan, permintaan. Needs and want and supply, or demand, ya. Kenapa ada kebutuhan? Itulah sebabnya orang membuat namanya bisnis, ya. Karena ada kebutuhan manusia. Kalau kita baca sejarah tentang bisnis itu, dulu tidak ada yang tertarik orang bisnis. Orang semuanya tertarik jadi guru, jadi guru. Kalau orang jadi guru dulu dihargai, ya. Nah,
jadi guru. Nanti belakangan ini baru mulai bisnis disukai orang, ya. Nah, yang kedua kita bicara tentang nanti pasar sasaran, ya. Sasaran, ada positioning, ada namanya segmentasi. Ini semua istilah-istilah pemasaran, penawaran dan merek, nilai dan kepuasan, saluran pemasarannya atau distribusi, ya, rantai pasokan atau supply chains. Nah, kompetitif, persaingan, dan lingkungan pemasaran. Ini akan kita nanti bedah sampai 6 hari ke depan, ya, Bapak-bapak. Saya lanjut ke sini. Nah, ini kebutuhan, ya, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Itu needs, ya. Jadi kita harus bedakan kebutuhan dan keinginan, ya. Kalau kebutuhan itu adalah calo, ya. Jadi kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia, ya. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh macam-macam kebutuhan, ya. Itu adalah kebutuhan, dan inilah yang dipasarkan orang, apa yang menjadi kebutuhan, ya. Apa yang dibutuhkan orang itulah yang dipasarkan. Nah, dan memang kebutuhan ini kan ada tingkatannya, ya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, atau kebutuhan tertier. Nah, sebentar saya akan tunjukkan yang tingkatan kebutuhan menurut teorinya Maslow, ya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini itulah yang dipasarkan orang, ya. Kebutuhan sehari-hari kita butuh beras, kita butuh ikan, butuh kebutuhan dasar manusia, ya. Apa yang sehari-hari yang Bapak gunakan itulah kebutuhan, cuma kita tidak sadari di dalam bisnis. Nah, orang menciptakan bisnis itu menciptakan sesuatu yang dibutuhkan orang, ya. Nah, kalau kita bicara mundur bahwa bisnis itu adalah segala aktivitas atau segala perbuatan, dan perbuatan itu menciptakan sebuah nilai atau ada nilai tambah yang terjadi atau added value yang ada dari sebuah kegiatan itu dan memberi manfaat kepada orang, itu adalah bisnis. Ya, itu sangat simpel pengertiannya tentang bisnis. Segala aktivitas atau segala kegiatan yang kita lakukan, dan yang kita lakukan itu ada penciptaan nilai, ya, maksudnya ada untung, ya, ada added value, ada nilai tambah yang terjadi di situ, itu adalah bisnis, ya. Bapak beli barang di Jayapura 100.000, jual di Wamena 150.000, berarti kan ada added value-nya. Added value-nya ada 50. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau melakukan sebuah bisnis, ciptakanlah atau bisnislah yang dibutuhkan orang, ya. Karena sekarang ini dengan kemajuan teknologi, ada bisnis yang sudah tergilas dengan kemajuan teknologi, ya. Ada bisnis yang sekarang sudah bergeser dengan teknologi. Nah, makanya coba lihat di situ. Jangan sampai kita sudah berinvestasi mahal, ternyata kemajuan teknologi bisa menggeser bisnis kita, ya, seperti itu. Tapi dari
dari teknologi ini juga memberikan ruang, ada memberikan peluang usaha terhadap kita, ya, pengusaha. Kalau di UMN ini kan sekarang masih langka yang namanya ATM, ya. ATM itu salah satu contoh, ya. Tahu ATM kan Bu semua? Tahu ya? Kan semua ada banyak. Nah, ATM itu salah satu contoh yang membuat pengurangan tenaga kerja yang ada di perbankan, ya. Kan singkatan dari ATM itu Automatic Teller Machine. Itu, ya, itu sama dengan teller yang ada di bank. Jadi orang sudah ambil uang, sudah tidak dilayani orang, ya. Andai kan tidak ada ATM, berarti ada tenaga kerja di situ yang melayani kita. Ambil uang, terima uang, ya. Tapi karena adanya ATM, berarti terpotong tenaga kerja di situ. Nah, itulah salah satu kemajuan teknologi. Bahkan kalau seperti di Jakarta, saya lihat ATM BCA itu sudah melayani buka rekening tanpa ada orang, ya. Kita ganti 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 ATM itu sudah lewat lewat apa lewat ATM ini, tinggal dilayani di ATM itu sendiri, tidak lagi ada orang. Nah, itu salah satu kemajuan teknologi, ya, bisa uh, mengurangi penggunaan tenaga kerja. Nah, itu juga yang berbahaya buat pemerintah. Ya, mungkin termasuk saudara-saudara semua, bahwa bisa jadi angka pengangguran meningkat kalau angka sumber daya manusia tidak berkualitas, tidak berkompeten, ya, tidak mampu menghadapi kemajuan teknologi, bisa menjadi penganggur karena ada pekerjaan sudah tergantikan dengan mesin. Salah satu contoh di pelabuhan, ya, mungkin supaya teman-teman bisa buka pikiran bahwa kalau dulu di pelabuhan butuh, ya, butuh banyak yang pikul barang alat-alat berat naik di mobil, seperti mungkin ada pengusaha untuk mengirim kayu, ya, atau mengirim beras umpama bertonton. Nah, itu butuh baru, butuh tenaga yang mengangkut naik ke kapal. Tapi dengan kemajuan teknologi, ya, sudah ada namanya mesin keri. Barang tinggal dimasukkan di kontainer, entah itu beras, entah itu kayu, ya, dikasih masuk di kontainer yang sudah kalau yang kayu yang dikasih masuk di kontainer biasanya kayu olahan, ya, kayu olahan. Kalau diolah, dikasih masuk di kontainer, terus diangkut naik ke kapal. Itu cuma satu orang, operator mesin. Yang tadinya mungkin tapi karena kemajuan teknologi terjadi namanya delayering, ya, pemangkasan tenaga kerja, ya, dengan kemajuan teknologi. Ini yang perlu disikapi, ya. Dengan kemajuan teknologi itu bisa menimbulkan pengangguran sebenarnya, ya. Nah, kita kembali ke tentang kebutuhan. Bahwa kebutuhan ini, ya, adalah syarat hidup manusia. Itulah yang perlu disiapkan bagi para pebisnis. Itu juga lah yang perlu dipasarkan, ya, segala sifatnya kebutuhan. Yang kedua, ada keinginan di sana, ya. Keinginan itu adalah kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan, ya. Itu keinginan. Jadi ada dua hal, kebutuhan dan keinginan, dan itu berbeda, ya. Ini biasanya ibu-ibu yang banyak menggunakan kebutuhan, ya. Sudah ada sudah ada sudah ada gorden baru di rumah, tapi karena mau Natal atau mau Lebaran, ya beli lagi gorden yang baru, ganti gorden kan. Nah, itu bukan kebutuhan, itu bukan kebutuhan Bu, tapi itu keinginan, ya. Itu ibu-ibu sudah ada kursi, sudah ada sofa, beli sofa baru,
ya itu bukan kebutuhan, tapi itu adalah keinginan, ya. Nah, beda halnya seperti ada anak bayi menangis karena tidak minum susu. Nah, beli susu itu kebutuhan buat mereka. Kita mungkin beli beras, itu kebutuhan, ya. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Tapi produsen tidak salah di dalam mempromosikan, ya, di dalam memasarkan. Ya kan, dia ingin meningkatkan penjualan. Dia akan menjual sebanyak-banyaknya, ya. Tentu dia akan melakukan promosi, melakukan pemasaran. Tapi kita yang sebagai konsumen yang harus melihatnya bahwa apakah ini dibutuhkan atau apakah ini diinginkan. Saya pernah membaca buku, ya, membaca buku. Kalau katanya masuk toko, ini contoh pulpen. Kalau masuk toko, pegang barangnya. Ini saya butuhkan atau saya inginkan. Nah, itu kan dia. Kalau saya inginkan, kalau saya butuhkan apa sekarang atau nanti, ya. Terus kalau cuma kebutuhan, kalau cuma keinginan, nah di situ dia tepis. Makanya dia dia kurangi tentang tingkat keinginannya. Nah, ini barang saya inginkan atau saya butuhkan. Kalau dia butuhkan itu baru dia beli. Kalau hanya diinginkan, ditinggalkan. Ya, itu salah satu cara untuk bagaimana mengatur pengeluaran. Ya, seperti itu. Contoh ya, sudah jam. Ya, tolong kalau eh, sampai waktunya nih diikatkan, ya. Saya lihat dulu waktunya. Jangan sampai saya bicara panjang, ternyata sudah lewat waktu. Ardi, kalau 18.30 sampai 20.30 berarti 9 ya? Hah? Oh, masih panjang waktunya. Ya. Yep, masih ada waktu. Jadi itu eh, tiga tingkatan: kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, permintaan ini adalah keinginan yang didukung kemampuan untuk membayar. Nah, makanya saya mungkin lihat di situ ada mobil mewah. Nah, itu permintaan. Anda boleh beli, ya, kalau Anda punya kemampuan untuk membayarnya. Gitu. Tapi kalau keinginan kadang-kadang seperti tadi perabot rumah tangga, ya, kita sudah punya kursi, tapi karena ya kita ingin ganti, ya, ingin ya, diganti lagi. Nah, tapi kalau kebutuhan itu sangat mendasar, ya, makan, minum, dan kita butuh apa? Mungkin saja seperti kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya mendasar, ya. Jadi kita bisa bedakan, Bapak dan Ibu semua bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kalau Bapak sebagai konsumen, tapi kalau Bapak sebagai kalau Bapak sebagai seorang pembeli, ya, tapi kalau kita sebagai seorang produsen, ya, kita tetap memasarkan barang, entah itu terpenuhi keinginannya orang atau permintaannya, yang jelas ya kita lakukan promosi. Nah, inilah tugasnya para pemasar, bagaimana memantik tiga tiga keinginan ini, tiga kebutuhan, ya, entah itu masyarakat atau pelanggan atau konsumen butuh atau konsumen inginkan, ya, atau konsumen minta. Nah, itulah yang bagian pemasaran dia akan rancang, ya rancang sebuah sistem atau mekanisme agar uh, membangun stimulus, ya, merangsang otaknya pembeli untuk melakukan pembelian. Nah, makanya di dalam pemasaran ada namanya promosi, ya.
promosi itu indikatornya ada 4. Pertama ada promosi periklanan, ya. Ada promosi periklanan. Iklan ini macam-macam lagi. Ada iklan melalui media cetak, ada iklan melalui media elektronik, ya, seperti televisi, radio dan segala macam. Ada iklan melalui billboard, ya. Seperti kalau kita turun di bandara, sudah tertulis ini hotel apa dan segala macam. Nah, itu namanya iklan melalui billboard. Ada juga iklan melalui faxit, ya, dicetak dalam bentuk kertas, terus orang membawa. Nah, itu semua kegiatan promosi yang dilakukan orang untuk memperkenalkan produk yang dibutuhkan, produk yang diinginkan. Nah, itu satu baru tentang iklan, periklanan, ya. Nah, yang kedua, promosi itu ada namanya personal selling, ya. Personal selling ini orang langsung datang, ya. Orang buka counter penjualan, ya. Buka counter penjualan, memperkenalkan, mempromosikan itu barang. Ada juga direct selling namanya, ya. Itu semua kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan barang yang akan dijual. Entah orang itu butuhkan atau inginkan, tapi tugas produsen akan memperkenalkan barang tersebut. Nah, yang terakhir ada namanya publicity. Ya, publicity ini adalah promosi yang dilakukan saat mensponsori sebuah kegiatan, entah itu di televisi atau di radio ataukah kegiatan yang live, ya. Itu semua kegiatan promosi yang dibuat orang. Contoh kalau Pak Yunus Lowo ini lagi sementara nonton, ya. Bapak lagi sementara asik-asik nonton nih. Tiba-tiba terpotong iklan, ya, macam-macam iklannya kan. Nah, itu namanya promosi dalam bentuk publicity, ya. Mensponsori film itu, filmnya bagus, terus tiba-tiba terhenti iklan. Nah, film itu diputar karena iklan tadi, ya. Sekarang sudah merambah ke handphone, ya. Mungkin Bapak ada yang nonton apa, drama Cina, drama Korea, tiba-tiba iklan. Nah, itu namanya promosi dalam bentuk publicity, ya. Jadi promosi, ingat ya, ini judul ini Pak semua. Kalau Bapak nanti menyusun tesis, ya, kalau nyusun tesis nanti terus di akhir kuliah mengambil konsentrasi pemasaran, ini semua judul Pak, ya. Promosi. Nah, boleh promosi dalam produk, boleh promosi dalam periklanan, publicity atau direct selling atau personal selling di dalam apa, ya, empat meningkatkan penjualan ataukah apa agar produk itu lebih itu promosi. Sebuah produk kalau tidak ada promosi tidak dikenal orang. Sebagus bagaimanapun itu produk butuh promosi, ya. Promosi itu sama dengan melempar buah di atas pohon, ya. Mungkin kita pernah semua lakukan ini. Yang namanya promosi, ya, penting, ya. Buah yang ada di pohon sana, di atas pohon kita lempar, tak. Nah, ini kita lakukan promosi, lempar buahnya. Lempar pertama belum kena, lempar kedua masih tidak kena, lempar ketiga baru kena, tapi belum jatuh buahnya. Itu namanya promosi. Lempar buahnya tidak kena, lempar kena buahnya tapi tidak jatuh-jatuh.
ya. Nanti dilempar berikutnya baru buahnya jatuh. Sama dengan promosi, kita lakukan promosi terus menerus. Belum tertarik orang membeli, ya. Belum tertarik orang membeli lagi belum, tidak menjadi berulang. Nah, sama dengan buah, kalau lempar buah, lempar, kena buahnya, ya, tidak tidak jatuh. Lempar berikutnya, kena baru jatuh. Jatuh lagi buahnya, belum tentu lagi baik. Sama dengan kita melakukan promosi. Kalau perusahaan melakukan promosi, belum tentu orang membeli produk yang kita pasarkan. Ya, promosi berkali-kali, berulang sekali, dua kali, tiga kali, dengan berbagai macam cara tadi, baru orang melakukan transaksi. Sekali sekali transaksi itu cukup? Tidak sampai di situ ke perusahaan. Ya, dia harus menjaga tingkat kepuasan. Makanya eh, kalau Bapak dan Ibu pernah beli motor Honda, ya, itu ada buku servis dikasih. Pernah nggak dapat buku servis dikasih? Ya, ada nggak? Siapa yang pernah Bapak dan Ibu pernah beli motor Honda? Ya, pernah dapat motor Honda? Beli motor Honda nggak? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, kalau pernah kalau pernah beli motor Honda itu dikasih buku buku Ada, Pak. servis, ya ada ya jadwal. Pertama itu buku servis berkala namanya, ya. Tapi itu kan tentu ada batasannya, mungkin 3 kali servis gratis, ya, 3 kali ganti oli gratis dan seterusnya. Jadi buku itu namanya tingkat pelayanan, ya, karena dia jaga loyalitasnya Bapak dan Ibu. Dia lakukan penjualan pelayanan sebelum pembelian. Dia lakukan pelayanan saat pembelian. Dia lakukan pelayanan saat setelah membeli. Itu yang dilakukan Honda. Karena sudah terpenuhi namanya standar ISO-nya, ya. Jadi service uh, before sale service, in sale service, dan after sale service. Itu yang dilakukan perusahaan Honda. Ya, saya ulangi ya. Before sale service, in sale service, dan after, setelah. Nah, yang dilakukan itu yang dibagi-bagikan buku kayak kartu SPP itu after sale service namanya. Jadi dia tidak berharap satu kali itu membeli, dia berharap seterusnya Bapak ganti motor lagi ya beli lagi Honda, ganti motor lagi beli lagi Honda, ya, karena dilakukan after sale service, dilakukan pelayanan setelah Anda membeli motor. Beda dengan perusahaan-perusahaan lain, dia hanya berpikir ya, cukup sudah beli produknya saya, cukup sampai di situ. Nah, kalau Honda tidak, dia sudah memang lulus ISO tentang pelayanannya, ya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau eh, kita bicara promosi itu endingnya sampai juga kepuasan, ya, itu. Jadi tidak sekedar bahwa orang membeli cukup sampai di situ, tapi dia harapkan pelanggan membeli sebuah produk dan dia puas. Setelah dia puas, dia bisa berbelanja kembali terhadap produk yang sudah dijual, ya. Jadi bukan cuma sampai di situ. Begitu Pak Yunus ya. Semoga saya didengar. Ini kalau orang online begini sudah jadinya ya. Oke. Ibu Ibu siapa tadi yang Anda tadi? Biasanya kan ibu-ibu suka bisnis ya. Ibu, oh ini sudah tambahan nih. Ini Bu Ade, Bu Anika ya. Nah, Ibu Dwi, bagaimana Bu Dwi, aman? Aman, Pak. Aman ya.
Ya, pokoknya harus lihat peluang yang ada di UMN ya. Teman-teman yang ada di sini, Bapak dan Ibu, kita bukan sekedar belajar. Ya, kalau saya selalu biasa menyalahkan kepada mahasiswa, kalau kita belajar seperti ini, itu semuanya pasti lulus, Pak. Ya, pasti lulus. Tapi kita harapkan apa yang Bapak dengar, Bapak bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, ya, supaya juga memperbaiki tingkat kehidupan. Kalau Bapak berbisnis, tentu punya penghasilan tambahan selain gaji. Tapi kalau jadi jangan, kalau Bapak jadi pegawai mau kaya, tidak mungkin kaya, Pak, karena itu dihitung. Saya dulu ya, saya dulu waktu masih provinsi Papua semua, termasuk Sorong, saya waktu pertama tiba di sini masih ingat gubernurnya namanya Pak Salosa almarhum. Nah, waktu itu tiba-tiba beliau muncul di koran tentang UMR. Nah, saya mengkonter itu, mengkonter tentang UMR, tentang penetapan upah. Nah, muncul juga di koran bahwa penetapan upah itu tidak boleh senaknya pemerintah provinsi menetapkan upah tanpa berkoordinasi dengan perusahaan. Nah, dengan munculnya konter saya di koran, saya di saya diikutkan di dalam rapat penetapan upah. Jadi kalau kita pegawai, Pak, itu sudah diatur. Jadi ini kebutuhan kamar mandi, kebutuhan dapur, ya itu semua dihitung. Terus kalau sewa rumah dihitung, mungkin ada cicilan motornya dihitung semua itu. Tapi yang suka nongkrong, beli pulsa, itu tidak ada di dalam perhitungan upah. Suka pergi nonton ke bioskop, itu tidak diatur dalam perhitungan upah. Jadi kalau ada yang berperilaku di luar daripada yang ditetapkan pemerintah, itu tidak cukup. Nah, kita pegawai negeri juga begitu, ya, menetapkan upah itu sudah diatur pemerintah, ya, mengaturnya, sehingga kalau mau hidup yang lagi bagus, berusaha, ya, berusaha. Saya dulu berusaha, waktu saya masih usaha, ya saya pikir lumayan lah, gaji sudah bagus, di atas 25 juta, makan sudah ditanggung di hotel, tidur di hotel, tapi tetap tidak cukup. Karena itu hukum ekonomi selalu berlaku, ya. Hukum ekonomi itu setiap saat berlaku dalam kehidupan sekarang kita. Dia bunyinya begini, kebutuhan manusia tanpa batas. Ya, itu teorinya. Kebutuhan manusia tanpa batas. Tapi alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Ya, kan begitu. Jadi kalau gaji pegawai negerinya kita harapkan baru mobil macam-macam, bahaya. Itu bisa, itu kita bisa dikena kena sanksi, ya. Nah, makanya coba gunakan waktu peluang usaha yang ada di Wamena terbuka lebar, karena ibu kota Provinsi Papua Pegunungan itu baru 2 tahun, ya. Jadi banyak banyak peluang bisnis yang kita bisa lakukan. Bisa jadi nanti Bapak dan Ibu pensiun, ya, bisa membuka usaha. Tapi kalau saya sarankan jangan tunggu pensiun, mulai sekarang, start from now, ya. Mau tahu teorinya bisnis? Ini teorinya Yusuf Kalla, ya. Tahu Pak Yusuf Kalla, ya? Tahu Pak Yusuf Kalla? Pak Yunus, Pak Yunus, tahu Pak Yusuf Kalla? Hah? Pak Yusuf Tahu, Kalla, tahu, ya? tahu, Prof. Selain dia pernah jadi wakil presiden, dia adalah pengusaha ulung. Dia pernah menyampaikan begini di dalam sebuah seminar. Kalau mau jadi pengusaha, tidak ada ilmunya. Dia bilang
ini boleh diikuti dan karena itu masuk akal. Lihat orang yang mau belajar berenang. Tidak ada orang yang langsung pintar berenang, ya. Mungkin mungkin ibu ibu siapa tadi? Ibu 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 di ibu Maria, ya. Pintar berenang nggak? Ya, ya oke. Kalau pintar berenang, tapi pasti tidak langsung pintar berenang, ya. Pasti pertama kesentuh air, ya. Kalau mau berenang, tidak akan pintar orang berenang kalau tidak disentuh air atau tidak terjun turun ke sungai. Begitu juga bisnis. Kalau tidak dimulai, tidak akan jadi-jadi seorang pengusaha. Ya, waktu belajar berenang, pasti menggap-menggap. Ya, air masuk di hidung, air masuk di telinga. Kan namanya belajar. Begitu juga bisnis. Ya, kita mulai bisnis pasti ada ruginya. Kalau kalau bisnis kita besar, ya besar juga ruginya. Kalau bisnis kita kecil, ya kecil juga ruginya. Tapi dimulai, kalau tidak dimulai tidak akan ada namanya bisnis. Ya, apapun kalau tidak dimulai tidak akan ada capaian. Nah, itu tadi contohnya. Kalau mau menjadi seorang pebisnis, seorang pengusaha, belajar orang yang pintar berenang. Ya, memulai berenang dulu. Ya, kalau tidak turun ke sungai, tidak akan pintar berenang. Ya, nah itulah kira-kira salah satu contoh, ya, supaya kita bisa membuka sebuah usaha. Teman-teman di Wamena sana itu terjadi peluang bisnis. Oke, ini kebutuhan, keinginan. Jadi apa yang kita usahakan, ya, apa yang kita bisniskan, apa yang kita pasarkan, ya, apa yang dibutuhkan orang. Ya. Contohnya, di sana Pak siapa nih yang punya pompa bensin? Pak Anwar. Bayangkan itu masih subuh, sudah antri orang beli bensin. Karena bensin dibutuhkan orang, ya kan? Nah, itu tinggal dibutuhkan. Di sana masih berpeluang. Di sana tidak ada KFC. Ibu, ibu siapa? Ibu Maria bisa buka KFC di sana. Kalau ada KFC di BUMN itu pasti sudah jadi tempat nongkrongnya anak muda. Ya, Mbak Dwi bisa buka KFC. Tinggal kerjasama, ada tempat, siapkan modal, ya. Orang buka KFC itu peluang. Karena karena kota baru, ya, belum ada Visa, belum ada Dunkin Donat, McDonald, itu semua bisa dibuka di usaha sana. Yang penting pastikan situasi keamanan sudah bagus. Jangan kayak demo-demo lagi kemarin ini. Saya lihat di TikTok ini demo lagi di di sekitar apa nih? Ya kita bisa jalan. Saya sekolah kalau biasa jalan pagi keliling itu ada yang tanda salib, ya. Ada tanda salib besar. Nggak tahu apa namanya ini, Pak. Depan kantor gubernur, ya. Apa namanya itu? Lapangan apa namanya? Ya, depan kantor gubernur. Yang ada Tugu salib salib, besar. Bapak. Nah, tugu salib Tugu ya, ya. salib. Saya lihat di TikTok orang demo di situ. Ya, jadi bagaimana usaha mau maju? Ya, daerah harus maju. Kalau maju daerah harus aman. Pastikan aman. Ya, supaya investor orang bisa berinvestasi di sana. Ya, seperti itu. Hebatnya Wamena kan dingin, tidak panas. Jadi enak sekali di sana. Ya, saya suka tinggal di Wamena. Kalau malam hari cukup dingin. Ya, jadi seperti hotel, semakin masuk di dalam seat hotel semakin dingin. Nah, itu untuk sementara di sana, ya, masih masih karena belum evolusinya masih kurang sehingga masih dingin. Oke, itu itu tadi saya sampaikan kebutuhan, keinginan dan permintaan orang, itulah yang kita siapkan kalau sebagai seorang produsen,
itu juga yang dipasarkan. Ya, kalau kita sebagai produsen, bagaimana memasarkan produk itu agar lebih dikenal sama masyarakat. Oke, ya. Nah, terakhir ini tentang kebutuhan. Kebutuhan, makanya tadi saya tanya siapa dari jurusan mana. Kebutuhan itu ada tingkatannya. Kebutuhan primer yang sangat mendasar, kebutuhan sekunder, ya, dan kebutuhan tertier namanya. Kebutuhan kebutuhan primer ini makan minum, ya. Sekunder ini perumahan dan pakaian. Tertier ini seperti kayak mobil, kendaraan, ya, yang perabot-perabot, ya. Karena tanpa itu juga bisa hidup kan. Nah, itu ada saya sengaja tampilkan teori kebutuhan menurut teorinya Maslow. Ini nanti kalau ada yang ambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia dan mengambil judul motivasi, harus ada teori ini. Andaikan judul saudara ada hubungannya dengan motivasi, seumpama pengaruh motivasi dengan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Nah, teori ini harus ada, ya. Kalau ambil judulnya motivasi, kan itu bisa pengaruh pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai kantor bla bla bla. Nah, itu satu judul. Nah, ini menurut Maslow, ya, ini ini piramidnya begini, ini, ya, teori piramid namanya. Itu ada kebutuhannya. Pertama ada physiologis needs namanya. Ya, kalau aslinya itu namanya physiologis needs atau kebutuhan fisik. Fisik ini banyak kebutuhannya. Butuh makan, butuh minum, ya. Itu kebutuhan manusia. Kebutuhan dasarnya tadi, ya. Terus ini ya. Makanya saya gambarkan ini ada perempuan dengan laki-laki. Ini juga dibutuhkan, ya. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Itu kebutuhan. Namanya kebutuhan physiologis needs. Ya. Makanya kalau dalam Islam itu cukup masuk umur balik berusaha dinikahkan karena itu sebuah kebutuhan. Ya. Nih, kebutuhan ini. Kebutuhan makan dan minum. Ini anak sekolah. Makanya orang sekolah dasar itu kebutuhan mendasar. Ya. Nah, ada butuh keamanan, butuh rumah. Ini teorinya Maslow, ya. Physiologis needs, safety needs, social needs, ya. Itu semua di jadi begini ya, piramidnya. Semakin naik ke atas semakin sedikit orang yang ke situ. Tapi physiologis needs ini kan orang banyak, masyarakat banyak, ya. Nah, baru naik orang butuh rumah, ya, butuh rumah. Nah, itu dari sisi keamanan, ya. Itu kita semua ini butuh keamanan, ya, butuh keamanan. Nah, terus kebutuhan sosial. Kenapa orang sekolah? Karena butuh status, ya, butuh kebutuhan sosial, sosial need namanya, butuh butuh interaksi, butuh status, sehingga orang sekolah supaya statusnya lebih bagus, ya. Orang butuh harga diri termasuk, ya, dan tidak terbantahkan sampai sekarang belum ada yang kalahkan. Yang berikutnya yang begini, semakin naik semakin sedikit orang butuh harga diri, ya. Nah, yang terakhir itu aktualisasi diri. Nah, makanya saya kasihkan gambar itu Pak Prabowo, dia tentara, sudah jenderal, dia pengusaha, ya, masih ngotot jadi presiden. Apalagi dia cari aktualisasi diri. Ya, kan dia begini, begini piramidnya, ya. Dia sudah mengkerucut. Jadi kalau sudah kita butuh aktualisasi diri, itu sudah dikerucut tertinggi.
Itu menurut teori Maslow, ya. Itu teorinya Maslow. Nah, sekarang bisa kita evaluasi diri. Kita bisa evaluasi diri kita sekarang. Sekarang kita di mana? Ya, menurut teori Maslow ini kita sudah di tingkatan mana? Apa yang kita capai? Ya kan? Kan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga. Ya, bahwa kita bergerak, bekerja setiap saat ini karena ingin memenuhi ini teorinya Maslow. Ya, kita bekerja siang malam karena kita butuh makan dan minum. Kita bekerja siang malam karena kita butuh rasa nyaman, aman. Kita butuh rumah dan segala macam. Ya, kita lagi sekolah dan segala macam. Ya, karena kita butuh sosial. Seterusnya. Ya, itu yang tinggal kebutuhannya orang. Orang juga berusaha membuat sebuah usaha, membuat sebuah produk karena untuk memenuhi orang bikin, wah, ya, apa bedanya mobil yang 200 juta dengan mobil yang 3 miliar? Sama-sama mobil, ya. Kalau orang yang penghasilannya rendah, mungkin masih di apa namanya, masuk di kategori keamanan. Dia butuh kendaraan. Jadi, tapi asal ada kendaraan kan. Tapi orang yang beli kendaraan yang harganya 3 miliar, nah, ya, berarti dia mau membeli kendaraan yang sifatnya aktualisasi diri. Ya kan? Kendaraan mewah. Nah, inilah perusahaan menciptakan produk dan memasarkan produk itu untuk memenuhi kebutuhan orang seperti katanya. Ya, kalau kalau seumpama masih memenuhi kebutuhan fisiologisnya, ya jual beras, jual gula, jual kopi, jual rokok, jual apa, kan kebutuhan fisiologisnya, ya. Ya, kita mau tingkatkan, ya jual motor, jual mobil, ya jual rumah, karena tingkat ke rasa amannya masyarakat yang akan dipenuhi, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Ini salah satu contoh tentang kebutuhan, dan itulah para produsen, dia akan menciptakan sebuah produk barang dan jasa karena untuk memenuhi kebutuhan itu, ya. Yang terakhir sekali ini adalah aktualisasi diri. Ya, itu tadi sebutkan contoh. Apa bedanya mobil yang harganya 200 juta dengan harga yang 3 miliar? Ya, kalau mobil yang hangover malah tempatnya sempit. Kalau yang mobil kijang biasa kan cuma 200-300 juta. Tapi pakai Lamborghini 3 miliar. Sama-sama mobil. Tapi kan kalau dia pakai mobil Lamborghini kan aktualisasi diri. Yang dia dapatkan hanya kebutuhan itu terpenuhi. Ya, kalau mobil sama-sama mobil. Yang harga 200-300 juta juga sama dengan mobil. Ya. Tapi karena ada namanya aktualisasi diri. Itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, seperti itu. Nah, termasuk bapak-bapak semua, bapak ini kuliah, pasti kan ada tujuannya. Ya, ada kebutuhan bapak-bapak, ibu yang ingin tercapai, entah itu di harga diri atau di social needs-nya. Ya, mungkin berarti kita masih di level sosial seumpama, karena kita mau pangkat bagus supaya status sosialnya kita bagus. Jadi kita baru di level itu. Ya, nanti meningkat tingkat ekonomi kita baru naik ke aktualisasi diri. Kenapa banyak orang yang jadi bupati, jadi gubernur, ya, jadi wali kota, jadi presiden bahkan, ya karena ingin mengaktualisasi diri. Yang bermasalah kalau kita di daerah itu, ya, ingin jadi pemimpin daerah, tidak berjenjang, itu masalah. Ya, tiba-tiba mau jadi bupati, terus
kebutuhan dari bawah sampai ke atas belum terpenuhi, tiba-tiba mau naik ke situ, nah itu bermasalah, ya, karena tidak berjenjang tingkat kebutuhan yang terpenuhi. Termasuk mungkin sehari-hari banyak banyak yang kita lihat di anak-anak, ya, punya handphone dua tiga tapi masih kos-kos. Nah, itu semua salah pola pola pikirnya. Karena pola pikirnya salah ya sehingga seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau berkomentar? Ini lagi satu slide loh, ya, lagi satu slide. Silakan, kalau ada yang mau berkomentar ini. Silakan Ibu Maria. Ya, Ibu Maria, Mbak Dwi, siapa lagi tadi itu? Ini kita di dalam kelas ini ada 10 orang. Pak Ketua kelas sudah ada ya? Coba coba Pak Ketua kelas aktifkan kameranya bersuara supaya saya tahu. Pas Ketua kelas tadi siapa namanya Mbak Wiwi? Ya? Anike Pak. Coba ini kayak tadi saya lihat Iya, kayaknya dia ada tadi. Ada ya? Anika Amida Kinia. Ya? iya, Coba Mbak Nika. Mbak Nika yang bicara sama saya. Ya? Mbak Nika? iya Pak. Oke. Mbak Nika, nanti tuh ke kampus nanti eh, tetap koordinir absen teman-teman ya. Absen teman-teman. Terus juga ada absen dosen itu. Silakan absen itu ya nanti diparaf saja di belakang yang tanda tangan dosen karena itu dibutuhkan kampus ya. Itu kampus butuhkan untuk pelaporan bauran namanya ya. Jadi kita kuliah ini kan di monitor dikti ya, proses belajar mengajarnya, absen mahasiswa, absen dosen harus ada walaupun kita Zoom tapi kan prosesnya tetap jarang ya seperti itu. Jadi tolong di ketua kelas tadi. Nanti terus yang kedua, kalau bikin grup coba kasih masuk di grup ataukah nomornya eh, Mbak Anike di save ke saya. Coba catat nomor saya. Catat nomor saya sebelum kita berpisah. Oke, siap. 08 semuanya teman-teman yang ada di kelas ini. Siapa tahu besok-besok saya jadi pembimbing ya. Iya. 0813 coba saya nomornya 0813 98 kosong baru 6-nya 4 kali 6-nya 4 kali 3. Saya ulang ya. 0813 980 6-nya 4 kali baru 3. 66663 ya. Itu nomor saya. Nanti teman-teman bisa chat saya. Chat langsung tulis ketik namanya. Ya, karena ini kan baru semester 1 ya. Iya Pak. Ya. Ini baru semester 1 jadi nanti di chat. Kalau ada grupnya kelas ini dikasih masuk ya, saya juga dalam kelas di grup ya supaya saya bisa kirimkan materi. Jadi tidak usah tadi materi yang saya sampaikan kan bisa dibaca-baca, bisa diulang-ulang ya. Artinya eh, ini malah bisa menjadi barang bacaan ya kalaupun sehari-hari di kantor.
karena Bapak dan Ibu semua adalah ASN, ya. Tapi mudah-mudahan bisa buka usaha, ya, bisa buka usaha, ya. Oke, sudah catat nomor ya, sudah. Saya ini lanjut ke terakhir, slide terakhir ini, sebelum sebelum kita berpisah. Di dalam pemasaran, masih nyambung kayaknya? Oke. Di dalam pemasaran kita mengenal namanya istilah marketing mix atau bauran pemasaran, ya. Target marketnya atau target pasar, ya. Tadi saya dari awal sampaikan bahwa kalau kita bicara pemasaran tidak terlepas tentang produk, ya. 4P. Ini teorinya teori Kotler, teori Philip Kotler. Ya, jadi kalau ada yang mau beli buku pemasaran, cari namanya bukunya Kotler, ya, Philip Kotler. Nah, Kotler berpendapat bahwa perusahaan kalau mau bersaing, ya, di pasar global, ini kan sekarang ini kita sudah pasar global nih, ya. Ini sekarang ini kita sudah pasar global. Sudah tidak ada sekat lagi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Thailand. Sudah tidak ada sekat-sekat lagi, termasuk sampai ke Eropa. Ya, orang sudah bebas berdagang. Produk Cina bebas masuk di dalam negeri. Kalau produk yang ada di Indonesia tidak mampu meningkatkan kualitas produknya, maka dia akan tutup perusahaan. Ya, baju-baju yang ada di supermarket, di department store itu sudah baju-baju dari Cina. Kalau ada yang biasa ke Jakarta, teman-teman di Jakarta masuk ke Grand Indonesia, masuk ke Plaza Senayan, semua ke toko besar itu produk Cina. Yang produk-produk dari lokal itu hanya dia maksudnya di Tamrin City dengan di Tanah Abang, ya, tidak mampu bersaing di mall-mall besar. Nah, ini karena memang teorinya Kotler bahwa perusahaan yang mampu bersaing adalah yang menerapkan konsep marketing mix atau bauran pemasaran. Ya, pertama itu produknya yang harus berkualitas, produknya yang harus bersaing karena sudah masuk di era globalisasi. Yang kedua, price, harga kompetitif, ya. Produk bagus, produk berkualitas, ya, harus juga harganya bersaing yang terjangkau oleh masyarakat, ya. Nah, yang ketiga ada tempat. Place-nya ini bisa distribusi, ya, bisa lokasi, bisa tempat usahanya, di situ terjangkau, mudah diakses, ya. Andai kan orang bikin usaha, ya, atau bikin pabrik. Nah, dan terakhir itu promosi. Tadi saya sudah urai, promosi itu penting. Ada periklanan, ya, iklan lewat billboard, bisa lewat medianya terbagi-bagi, media cetak, media elektronik, ya, elektronik juga terbagi lagi. Ada TV, ada radio, ada medsos. Oh, sekarang banyak sekali. Kalau kita bicara media, ya, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Ini tiga medsos ini, media sosial ini, itu bisa gunakan orang beriklan, ya. Saya beli sesuatu, ada jam tangan saya beli, saya belinya di media online, ya. Sekarang tidak perlu kalau ada berpikir Anda mau buka usaha, saya harus punya tempat. Tidak perlu punya tempat sekarang, ya. Yang penting mampu menciptakan produk, ya, foto produknya, terus share,
ya. Karena sekarang sudah arahnya ke digitalisasi seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti di semester 2 kita bisa dapat materi tentang yang marketplace, ya seperti itu. Ya, nah, kebetulan saya juga ajak yang bawa ke mata kuliah itu tentang bagaimana memasarkan di marketplace sebuah produk. Nah, ini tentang promosi. Jadi promosi bisa di medianya, ada media sosial, selain media elektronik tadi, radio dengan televisi, ada medsos. Kita kan semua ini sudah ada handphone nih, ya. Kan sudah tidak ada orang tua saya di kampung pakai handphone, apalagi kita semua ini. Ada semua handphone kan, dan handphone itu harus menghasilkan, ya Bapak Ibu, gunakan handphone itu untuk menghasilkan supaya konsep pemasaran yang ada itu bisa berjalan terus, ya, bisa berjalan terus dengan konsep pemasaran yang ada. Nah, jadi ini namanya 4P, ya. Kalau orang bilang 4P, kalau ada yang nanti saudara yang mau ambil konsentrasi pemasaran, ini judul semua ini. Bisa kita ambil judul begini ya, analisis produk dan harga terhadap peningkatan penjualan, ataukah produk dan promosi terhadap merek. Nah, ini semua judul, ya. Harga dan lokasi terhadap peningkatan penjualan terhadap merek produk itu, ya. Atau peningkatan branding, ya. Promosi dan produk itu meningkatkan kualitas, meningkatkan branding perusahaan, branding merek tertentu. Itu bisa judul semua, ya. Ini tergantung dari di akhir kuliah saudara mau nanti ambil jurusan apa, ya, konsentrasi, ya. Ada yang konsentrasinya pemasaran atau manajemen sumber daya manusia, ya. Itu nanti pilihan tergantung dari senangnya di mana, ya. Kalau senangnya untuk yang ada pendekatannya dengan pemasaran, ya ambil konsentrasi pemasaran. Kalau hanya bilang saya di kantor saja, ya ambil MSDM, ya kan. Tapi dari sekarang sudah harus tentukan. Artinya ini, kamu yang teman-teman semua Bapak dan Ibu ini yang ada di SDM kan karena ada di ASN sekarang, ya, karena itu pekerjaan jabatan di situ kan kepangkatan sudah jelas, struktural sudah ada, otomatis kan dia berjenjang naik, ya. Tapi kalau kita di, di pemasaran ini nanti ya Anda bisa gunakan ketika buka sebuah usaha, ya butuh keilmuan di sana, ya seperti itu. Tapi di posisi sekarang pun sebagai ASN ya tetap butuh harus memasarkan diri. Tadi butuh kompetensi, butuh keterampilan, ya seperti itu. Nah ini yang jadi marketing mix ini namanya bauran pemasaran, teori Kotler, ya. Ini 4P. Kalau bicara jasa itu 14P, ya. Jadi produk, price, place, promosi, terus physical evidence, ada people, ada proses, ada power, ya macam-macam. Kalau usaha jasa, ya usaha seperti usaha penerbangan, perbankan dengan hotel itu lain. Ya, ada tambahan P-nya. Kalau kita baca buku masalah yang lain, ya. Tapi karena kita masih bicara tentang produk, ya kita di 4P. Jadi produk, price, plus promosi. Kira-kira seperti itu, ya. Baik Pak siapa tadi itu? Pak siapa namanya? Yang tadi satu hari bicara. Ya, Pak Yunus, ya. Saya kira begitu Pak Yunus. Saya coba diaktifkan kamera diaktifkan audionya supaya bisa komunikasi. Bapak dan Ibu semua, aktifkan audionya. Ya, Prof. Oke, kita punya sesi pertama sudah selesai, ya. Nanti Sabtu lagi kita masuk di sesi kedua,
Ya, kita bicara tentang bicara nilai, ya, nilai dan kepuasan. Nah, ini pembahasan kita nanti di minggu depan, ya. Bukan minggu depan, sorry. Sabtu. Ya, Anda kan tidak libur besok ya, kita belajar besok yang sesi kedua ini, ya. Sesi kedua. Kita belajar sampai 6 sesi. Teman-teman semua ya. Kita sampai 6 sesi untuk belajar marketing. Ya, kebetulan pemasaran dari saya. Nah, mungkin nanti semester 2 belajar tentang wirausaha dengan berusaha atau entrepreneur. Itu. Mungkin memang tidak menarik buat saudara karena saudara orang SN. Ya. Tapi kalau teman-teman butuh ilmunya tentang bagaimana berakses ataukah berkomunikasi dengan orang lain, kan itu ada di ilmu marketing, ya. Karena di ilmu pemasaran itu adalah ilmu sosial yang memang sih lebih cenderung kepada perusahaan besar, ya. Tapi kalau mau teman-teman semua mau buka usaha, nggak usah pikirkan dulu teoritisnya. Yang penting memulai aja usahanya, ya. Oke. Saya kira begitu Pak Lugus ya. Ya, Pak. Ya, Ya. Ibu, ada yang orang swasta murni atau ASN semua? Coba di respon saya, teman-teman. Siapa tahu ada Ada yang yang, ASN, ada yang tidak, Prof. ya, yang tidak ASN siapa? Coba berkomentar. Siapa yang tidak ASN? Saya, Prof. Siapa? Siapa yang tidak ASN? Evelyn. Sebut namanya. Evelyn. Evelyn Evelyn, Itlay. Prof. Ya, Evelyn Itlay. Iya, Prof. Oh, Bu Evelyn ya. Cuma itu, yang lainnya? Yang lainnya ASN semua ya? Iya, Pak. Iya, Prof. Oke. Untuk Evelina Itlay nanti cari satu apa jenis usaha yang cocok di Wamena. Silahkan jarang. Kalau sananya punya tempat itu paling bagus, ya. Buka usaha di situ, lokasinya. Seperti tadi saya bilang, potensi di sana itu adalah budidaya. Budidaya kalau ada tempat paling bagus karena tingkat kebutuhannya orang sangat tinggi. Jangan semua disuplai dari sini. Ya, ayam telur saja dengan adanya apa ini? Adanya program MBG ini kan itu sangat meningkat tingkat kebutuhan orang di sana karena ya adanya SPPG kan banyak kebutuhannya. Suplai aja lombok tomat di SPPG itu kan bisnis. Jadi supplier namanya, Bu. Ya, jadi supplier. Ya, jadi supplier. Ini kita udah dekat, saya ajarin caranya. Kebetulan saya lama di hotel jadi ngerti yang kayak gituan, ya. Saya dulu waktu pertama buka hotel itu semua utang. Utang sama supplier, tidak ada modal. Ya, tapi tersuplai semua. Oke. Baik, karena ini sudah jam 20.30, ya. Pas lewat 2 menit. Terima kasih atas kehadiran semua dari 19 orang. Kita ada 10 yang aktif ini. Berarti aktif semua ini. Menurut Bu Wiwin tadi, ya. Kita 19 orang tapi ada yang aktif 10, ya. Mudah-mudahan hari Sabtu lagi kita hadir semua, kita bisa berdiskusi. Kalau bisa kita lebih diskusi Pak ya, lebih berdiskusi supaya enak. Kalau saya bicara terus nanti saya nggak ngerti ya, apa paham atau tidak paham, ya seperti itu. Iya. Oke, ya. Sekali lagi ada yang bertanya? Pilih semua ya. Ya, sudah tidak ada? Oke. Pak, Kalau tidak, oke Pak.
Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga tadi apa yang saya sampaikan ya bisa menjadi bahan diskusi, bekal buat bapak-bapak semua nanti di hari kedepannya. Ya, terima kasih atas perhatian kita semua. Saya akhiri. Selamat malam. Sampai jumpa nanti hari Sabtu. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih, Selamat Malam. malam. Ya. Terima Selamat malam, kasih. Prof. Terima Ya. kasih.